Oh, harus diajar sama tukang. Ya anggaplah yang kita gantung itu di box yang paling atas, dia jangkauannya harus di sana. Baru kita garis lagi suaranya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Saat speed, saat pidato itu suaranya bisa kedengaran seluruh ruangan ini dengan suara yang sama datanya. Kita harus benar-benar pikirkan. Pintunya dari Matoa, cuma ada tekanan-tekanan yang sudah terjamin kualitasnya. Ya kalau di asosiasi kan mau nggak mau kalian harus di-verified kan. Halo, assalamualaikum sister and brother, ketemu lagi bareng gua Ardi Creator di sekitar channel. Tapi kali ini gua di channelnya Matoa Corner. Kebetulan di sini ada Om Kris, Tanto, ada Adit nih partnerin kayak gua. Nah, ini obrolan di sela-sela kita nunggu masang ya, instalasi. Ya posisinya kita lagi setup ya. Setup. Berarti kalau urutan sequence prosesnya itu gimana sih? Ya kalau urutan proses untuk dalam sebuah kegiatan kan ya kita dapat riders, terus dapat riders kita siapkan barang, kan terus kita ke venue loading lah kan. Habis loading kita setup. Habis setup kalau untuk audio itu kita ada tuning. Nah nanti Tuning? tuning. Nanti kita tuh akan ada tuning. Setelah genset ready ya, semua ready, kita akan tuning pakai RTA. RTA, alat buat deteksi frekuensi. Ya. Nah, sorry nih, gue potong. Nah, makanya tadi gue dapat sedikit obrolan juga nih dari tim soundman-nya Matoa nih, Bang Gapai. Jadi nunggu lu nih Om buat tuning. Nah, gue mau nanya sedikit nih. Nah, bedanya tuning sama check sound itu apa? Kalau check sound kan hanya sekedar cek link, cek bunyi gitu kan. Sementara kalau tuning akan jauh berbeda ya. Tuning itu adalah kita setup audio, terus disesuaikan dengan venue nih. Nah, luasan venue, terus sama kapasitas penonton. Oh iya. Berarti gini boy, iya. lu nggak akan bisa cek sound sebelum tuningnya bener. Nah, kesalahan yang sering terjadi ini kan kadang-kadang suka ada kesalahan nih. Kok ada bilang, oh soundnya gede-gede tapi kenapa suara jelek? Berarti tuningnya belum bener. Dia langsung cek sound, benar nggak? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Ini gue dari persepsi orang awam ya. Orang awam. Oke. Jadi kalau kita pasang dulu, terus kita kalkulasi ya. Dalam arti kan kita akan gantung setinggi apa nih? Oh, kita akan gantung sekitar 12 meter mungkin ya kan? Nah, kita akan gantung berapa box? Misalkan 6 sampai 8 box. Maka itu angle-nya kan juga akan di Oh, tuh angle nentuin. Oh iya dong. Iya. Kan gitu. Berarti mirip-mirip ya. Sampai segitunya harusnya. Video angle tuh nentuin ya. Ini bedanya. Sound. Persepsi gue orang awam ya. Maksudnya yang kita tahu kan cek sound sekedar sound nyala gitu ya, sama yang di peranin sama yang profesionalnya gitu. Dari sisi itu maksudnya gue baru dapet nih definisinya ternyata berbeda. Beda jauh ya. Beda jauh. Jadi kita harus pastikan bahwasanya sound yang kita pasang memang bisa mengcover tuh ke semua sudut ruangan ini gitu. Nah, kebetulan kita tuh kan kepikiran lagi sampai situ ya. Iya. Ya. Memang harus gitu. Oke. Jadi harus kita ukur. Berarti atap segala macam tembok-temboknya itu pengaruh. Ya nanti kan kita lihat ya. Maksud kita sudah masukin ke disk fokus untuk pemrograman gitu kan. Derajatnya tadi kan. Masing-masing box derajatnya berapa gitu. Kita akan gantung berapa itu kita masukin di disk fokus kan. Oh, tuh nggak bisa sembarang tarik tuh. Nggak bisa. Oh, kirain naik miringin gitu. Karena kan kita ingin jangkauannya, misalkan kita jangkauannya box yang paling atas, itu akan menjangkau tribun. Sebelum terlalu jauh nih, jelasin dulu. Disk fokus tuh. Itu program untuk kita memvisualisasikan secara virtual. Oh, biar tahu nih posisinya udah benar tuh. Gitu. Keren sih. Pakai AI ya? Enggak. Belum ya. Berarti yang bikin AI-nya nih seru nih. Itu sebenarnya dulu ada ya. Kalau dulu itu zaman kita dulu itu ada namanya auto tuning by DLMS. Itu kalau nggak salah, gue sebut merek ya. Boleh emang. Jadi kalau di endorse sama dulu di DBX tuh punya gini. Jadi kalau kamu ngeset sound, berarti mereknya DBX. Kita masukin ke DBX, ada RT-nya deh. Nah, kamu tinggal tunggu aja. Dia akan tuning sendiri. Akurasinya berapa persen? Iya, mantep. Kalau buat yang
awam ya, taruh selesai gitu. Nggak perlu tuning profesional kan. Dia akan tuning by itself. Berarti minimal mengurangi keributan di panggung pada saat check sound. Kan sering tuh. Bukan itu sih, dia akan lebih gini. Kalau misalnya kita gantung nih, gantung speaker dengan ketinggian anggaplah 12 sampai 15 meter kan. Terus kita taruh subwoofer di sini kan. Suara yang datang kepada audien itu duluan subwoofer dong. Oke. Dibanding dia. Oke. Karena jarak kan. Makanya yang harus kita lakukan apa? Ya kita harus ngedelay nih subwoofernya. Sesuai hitungan dari RTA-nya. Kan kita hitung dulu nih, jarak dari sini ke kuping kita. Ini jarak dari sini nih ke telinga kita ke titik mic RTA. Misalkan jaraknya berapa? Terus jarak dari subwoofer ke RTA berapa? Ya kan? Baru nih kita akumulasikan, oh ternyata subwoofernya harus di-delay sekian detik agar suara ini dengan subwoofer sama. Berarti mapping point-nya dari sudut pandang si peserta nih. Makanya kita hari ini kita bawa mic RTA 4. Jadi kita di lokasi ini kita akan dikasih titik ukur 4 titik. Oh, yang dengan mic 4 RTA. Om Chris bilang poin-poin tadi itu. Iya, gitu. Mic RTA itu buat pointingnya. Oh ya, pointing. Sehingga harus dijamin bahwasanya row ini, row tengah, row samping, row wide, apa yang sana kanan kiri itu dia akan mendapatkan dB yang sama. Benar nggak? Nah kalau yang model kayak gini kan ini dua nih, ada atas bawah. Nah, ada atas nih. Nah, makanya tadi kan kalau misalkan kita memang dia ada di tribun, maka gantungannya kan harusnya sejajar dengan tribun paling atas. Oh, harus sejajar sama tribun. Ya, anggaplah yang kita gantung itu di box yang paling atas, dia jangkauannya harus di sana. Baru kita garis lagi suaranya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kan. Jadi semua suara yang ada di sini harusnya mendapatkan suara yang sama di level yang sama lewat si program tuning tadi. Apa? Tis Focus. Nah, di atas sendiri nih misalnya ada bocoran audio juga nggak sih? Kalau saat ini kita nggak ada tribun, saat ini kita nggak relay gitu. Cover tribun ya saat ini, karena kan ini audien cuma 5.000 orang kan maksudnya. Cuma 5.000 ya, orang. 5.000 orang. Jadi ini cuma di area bawah aja. Tribun kita abaikan karena kita nggak ada audien di tribun. Padahal kemampuannya venue ini sekitar 15.000. Ini kan internasional stadium. Ini mampu, ini biasanya buat konser-konser artis luar di sini. Ancol ya. Iya. Ini teman-teman kita lagi di Ancol di International Stadium yang butuh buat tempat yang kapasitasnya gede sampai 15.000 Nah, orang. ini gue potong. Nih, bunyi tik gitu kan dari audio itu adalah dia cek pas. Oh, ini lagi ngecek tuh. Cek pas. Tik gitu. Cek pas. Ya, pas. Bedanya sama apa? Kalau aku pernah dengar soundman tuh ping noise. Beda lagi. Kan suka. Nah, ping noise itu nanti buat RTA. Oh, betul. Oh. Kalau dia ngecek apakah kebalik apa enggak fasenya. Nah, kalau fasenya kebalik, jadinya passing. kalau soundnya jadi Ya kan gini. Kalau dia sound itu kalau suara speakernya maju ke depan, dia akan hijau. Tapi kalau dia posisinya dia mundur ke belakang, dia akan merah. Nah, itu diceknya begitu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti di speaker itu kebalik. merah kebalik. Nah, biar enak nih Om, tuntutannya nih ya, tuntutannya nih. Dari awal tuning sampai ke proses check sound itu step by stepnya gimana? Ya dia harus tadi kita udah masukin dulu ke Awal program. nih, dari awal nih ya. Masukin program dulu nih. Oke. Coverage areanya berapa? Oke. Kita masukin dulu. Kita ketahuan tuh tingginya berapa, derajatnya berapa, gitu kan? Oke, iya. Anak-anak kan itu tinggal kasih tulisan. Ini kamu gantung 8 kanan, 8 kiri, sudutnya begini. Mereka anak gitu ikut tuh, ikutin apa yang kita mau kan. Oke. Habis itu naik, tapi sebelum dinaikkan, mereka harus cek pas satu-satu tuh. Yang tadi Blok, tik-tik. ya, tiap blok itu harus dicek. Oke. Namanya pas checker kan. Oke. Di pas checker satu-satu udah semuanya. Baru mereka boleh tarik ke atas. Habis dari situ baru kita tuh tuning namanya. Pakai RTA. Di lokasi ruangan ini kita akan kasih titik mic RTA yang mana kita akan pastikan audio yang datang itu sama, rata satu ruangan. Oke. Berarti nggak ada yang kayak yang sebelah sini terlalu bising nih, yang sebelah sini nggak terlalu bising, nggak ada. Harusnya nggak ada. Sama rata. Harusnya sama rata. Iya. Karena udah kita coba kasih sampling kan. 4 titik RTA tadi kan sampling di row ini berapa sampling kan gitu kan. Berarti kan kita udah bikin tuh. berarti Matoa tuh sangat ngejagain masalah proses tuning ini ya. Wah, Ngejaga kualitas. itu kalau memang ini masternya lah.
Karena ini kan kegiatannya memang kegiatan nasional ya, dalam arti kegiatan udah skala taraf nasional. Yang datang juga bukan asal. Katanya hari ini ada RI 1 katanya. Ada, makanya itu kan supaya nanti beliau itu saat speech, saat pidato itu suaranya bisa kedengaran seluruh ruangan ini dengan suara yang sama datangnya. Maka kita harus benar-benar pikirkan kan. Jadi orang juga dengernya enak ya. Ya, nggak perlu teriak tapi semua orang dengar. Itu kan hal sepele tapi Iya. hal sepele tapi kayaknya nggak semua orang lakukan. Berarti kesimpulannya adalah tuningnya harus bener dulu. Baru bisa cek sound yang enak, baru bisa ngasilin suara yang Ya, semua ini kalau kita sih seluruh step itu harus kamu lewatin aja. Jangan sampai kamu miss di satu step. jangan skip deh, nggak usah. Ya jangan. itu berarti ngejar tayang gitu. Yang ini gak usah deh karena nggak ada duitnya. Jadi kalau kayak kita nih, budget dikurangin ya, nggak usah. jadi kalau kayak kita nih hari H itu kita tarik mundur 3 hari. Oke. 1 hari loading, 1 hari setup, 1 hari tuning. Oke. Atau gladi. H-1-nya gladi lah kan, silakan. Tapi kan aku H-2 aku udah tuning. Oke. Jadi kalau lo mau gladi di hari H-1, siapapun artisnya mah gua udah jadi kan. Gitu loh. Jadi Pokoknya zero komplain lah ya, gimana caranya ya. ya bukan itu sih goalnya. Goalsnya adalah tadi kan kita bawa peralatan bisa mengcover seluruh area ini dengan rata. Nah. Oke. Kan kita juga nggak cuma gantung, kita ada center fill loh. Oh, ada center fill. Center fill. Karena kita ini mau dipasang. karena ini wide gitu kan, maka ada titik-titik kita kasih center fill. Oh, Kita- kita ada yang nanya kok biasanya ada yang di tengah. Ya, kita ada. kita pasang center fill ada 4. Jadi menjamin untuk semua orang akan dapat suara yang sama tuh. Kan gitu. Itu azas keadilan, dapat yang bagus. Itu yang kurang, boy. Azas keadilan itu ada aspek-aspek yang sering ditinggalin sama orang. Udah banyak dilupakan. Karena jangan pernah melakukan pembungkaman suara rakyat. Gue jadi ke situ. Baik. Ini yang mendengarkan rakyat. Oh iya. Om, ini kalau dari gua pribadi nih, ini kali keduanya gua ngelihat Matoa in charge di event Bisa. pemerintahan lah ya. Ya skalanya besar juga lumayan. Tapi menurut gua ini masih oke yang waktu kita di JCC tuh lebih besar kayaknya ya. Kalau JCC itu kan memang auranya adalah aura Oh, itu calon RI 1 ya? aura Oh iya masih calon Masih calon. Iya, Yang ini udah RI 1. Lebih jadi auranya aura gimana ya? Aura apa namanya kemarin itu? Ini apa namanya? Ya yang di JCC aura kasih. yang enggak yang di JCC apa sih kita? Apa sih? Itu yang acara Kampanye. Jadi auranya kan aura Apanya? hektik atau Iya. gimana ya? Semangat, gitu berjuang kan. gitu Iya. ya. Iya. Kalau di sini kan lebih Adem lah ya. kalem. Tapi Karena ini awarding. iya. Ini award. Oh, ini awarding. Walaupun ada hiburan nanti, ada Judika, ada Rara, ada Woro, ada siapa lah. terlihat menurut gue tadi pas sampai terlihat eksklusifnya. Nah, boleh sedikit nih Om bocorin maksudnya kan selama ini gue sama Ardi ikut Matoa gitu ya dengan checklist alat yang udah sama-sama gue sama Ardi tahu lah. Kayaknya kali ini bawanya lumayan gede. Coba Om bawa apa aja nih Om untuk event skala besar dan nasional? Iya, sebetulnya kita dulu aku sih nggak banyak ya, kita cuma bawa audio Gitu untuk sih, ini, manual gitu. ya kan? Gue sih nggak banyak ya. Tapi tiga truk. Iya, low profile sekali. 4 mobil sih sebenarnya. 4 mobil. Jadi aku bawa di sini itu untuk audio yang buat indoornya. Terus nanti ada juga audio yang buat di outdoor itu ada juga kan. Oh, di Iya. outdoor ada activity juga berarti. Nah, di foyer. Oh iya. Wuri masih on the way kan. Oke. Oke. Terus Menang banyak dong. jadi ini masih ada juga kan si Dika dan teman-teman Ajat kamera. Ah, Nanti mungkin baru Visual. besok pagi kan. oh iya. Kita setup kameranya 3 kamera, 1 Jimmy. Oke. Oh, berarti nggak cuma sound system ya? Iya, kita hari ini Ada kamera. harusnya kita semua coverage, tapi karena mungkin venue punya vendor lain juga. Oke, kita kebagiannya yang ini, kebagian yang venue yang ini. Tapi kalau mau all in bisa kan?
Ya pastinya bisa. Bisa terus. Sampai perkara sampai toilet bangku, Bisa terus. keset lu Bisa ada. terus. Iya kenapa? Karena kita kan ada di asosiasi. Iya, betul. Sebenarnya kita punya teman-teman banyak. Iya, Kita punya banyak. Oh, pintunya dari Matoa, cuma ada tekanan-tekanan yang sudah terjamin kualitasnya. Gitu. Ya kalau di asosiasi kan mau nggak mau kalian harus di verified kan. Betul. Termasuk kalau buat jasa konten keren nembok ya. Boleh. Jadi kalau kalian mau bikin, kalian lihat kontennya Matoa, Waduh. mereka tuh Waduh. belakangnya. Di sini ada Ardi, di sini ada Ardi. Apapun lah bentuknya, ya. Siap. Nah, Om, balik lagi nih dari sisi orang awam ya, Om. Aku ngeliat tuh ada apa sih mixer ya Om yang buat CCT. Ada dua nih Om aku ngeliat di samping panggung sama di tengah tuh depan panggung. Nah, Ya. itu fungsinya beda kah atau gimana Om? Nah kalau hari ini kita bikin dua sistem yang berbeda. Oke. Jadi di Gapai aku taruh di monitor. Oh, gak apa di monitor sih Ya, tuh. pokoknya monitor itu urusan Gapai itu. Nanti Monitor ada yang buat di panggung ya. di panggung. Hmm. Di panggung itu kita pasangin monitor, pasangin alat band, pasangin side bill, Oke. sama segala macam peralatannya lah yang Itu Gapai yang urusannya. dibutuhin oleh penampil di stage. Oke, Itu Itu urusannya Gapai itu. Gapai itu. Iya, Gapai. Sementara yang di FOH itu nanti ada Bang Barkan sama Mas Uri, dia hanya akan fokus di main PA, center fill, dan delay. Oh, yang buat penonton. Ya. Berarti beda loh. Iya, Mixer yang samping panggung nih teman-teman nih ya, kalau ada mixer di samping panggung itu cuma buat ya di panggung. Nah, kalau lu mau denger yang versi lu mau denger di depan enak segala macam lu kesana tuh ke depan. Ya. Ya kan? Kadang-kadang suka gini, tuh goblok ya, abang mixernya gini-gini. Lah, dia mau monitor lu nggak denger. Itu buat artis. Ya. Yang goblok lu Itu kenapa memang nanya? dibuat dua sistem. Jadi dia tidak akan bisa ngurusin depan juga dia akan bisa ngurusin belakang. Oke. Ini udah standar profesional. Ya, Kalau scope independen aja. kalau scope kecil masih bisa digabung nggak ya? Ya bisa. Main AUX. Gue jago gue. Oh, Belajar siap, dari kalau nggak salah belajarnya dari Gapai gue. Oh iya. Itu kalau budgetnya udah mepet ya satu mixer aja. Oh gitu. iya. Pokoknya bisa diatur lah ya. Gimana boy? Sudah terpuaskan? Ya udah, berarti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sela-sela pemasangan panggung dan segala macam. Nah, sama kalau ini seru, kayaknya perlu nih Om, kita bikin konten begini buat ngasih knowledge lah. Sharing. Boleh, knowledge itu ya khususnya kepada teman-teman Karena yang jujur, gue buta banget sama audio ya. Maksudnya. Gini aja, kalau teman-teman ngerasa pengen tahu banyak tentang dunia perpanggungan khususnya apa yang ada di Matoa nih ya. Sound system kan Matoa sound system LED segala macam, tapi lebih ke sound system. Rutinitas belakang panggung, lo tulis di kolom komentar. Kalau emang banyak yang mau kayak gini, kita akan bikin terus konten ini. gue Sanggup Om. boleh. Tapi aku pengennya Yang penting waktunya ada. enggak, aku pengen misalkan kita bikin nih, aku pengennya mengedukasi ya. Iya. Kayak tadi tuh. Iyalah. Kan kita nggak tahu. Ini kalau ada 2 mixer boros banget buat apa? Oh ternyata satu buat di panggung. Itu hal sepele. Jadi penonton juga nggak bego-bego amat. Jadi daripada kita nanya terus jadi bego, kita tahu dulu. Tapi jangan juga edukasi, nanti di endingnya suruh beli alat. Kita nggak di-endorse sama produk. Kita nggak edukasi lebih, kita cuma nyuruh pakai. Aku tegesin lagi nih, misalkan kayak di monitor, KB tuh hanya ngurusin misalkan kayak sekarang ya, itu in-ear monitornya artis. Oke. Karena mereka sekarang udah nggak pakai backline, Ya, oke. jadi mereka udah full pakai Udah nggak monitor. floor tuh aksesoris lah ya. Ada tetap. Aksesoris lah ya. kan. Side bill tetap ada. Nah, KB itu hanya fokus di situ sama ya penampilnya apa aja, kebutuhan channelnya apa aja, yang akan dikirim ke ear-nya apa aja. Tapi tetap dia side bill tetap ada juga, monitor tetap ada bunyi, tapi tidak sekencang kalau kita nggak pakai apa-apa ya. Karena kan dia udah punya, kan teman-teman ada teman-teman dari sequencer lah engineer ya. Iya. Jadi kalau teman-teman sequencer engineer itu sebenarnya kita udah siapin yang kayak zaman aku dulu itu belum secanggih sekarang ya. Kalau dulu kita tuh pakainya power click, ya kan, inputan stereo, sebelah kiri klik, sebelah kanan musik. Jadi di telinga itu sebelah klik, sebelah musik. Nah sekarang lagi tren juga talk deck. Jadi si musisinya minta bocoran talk deck buat mereka bisa komunikasi sama. Nggak masalah kalau itu mah tinggal kirim. Ya. Kalau itu mah tinggal. Kan dulu kan belum tren kan. Nah,
sekarang jadi tren tuh. Drummer bisa minta drummer, main keyboard, pakai yang leader tuh gitaris atau basis. Kita pakai. Jadi dibocorin cuma di in-ear. Ya mungkin untuk komen ya. Iya buat pemain. Komen ya, untuk komando ya. Komando. Harus gimana. Nanti mungkin lagu berikutnya atau ketukan atau ritme atau apa gitu kan. Kalau tiba-tiba leader bilang, ganti naikin list yang bawah karena penontonnya kita rubah satu. Ya, gitu. Jadi ada komen dari FOH lewat topik Bisa. kalau itu mah gampang, tinggal sending aja kok masing-masing gitu kan. Nah kayaknya seru nih, makanya maksudnya dari sisi gua yang buta banget masalah audio ya, kayak seru, kayak harus kita bahas nih Om. Kayak dari sepele ya, maksudnya gimana ngeset mixer, penjelasan high mid low itu kayak seru tuh kalau dibahas kecil-kecil Next kayak lah. gitu maksud gua. Itu terlalu detail ya. Next lah. Iya. Nanti Kalau detail itu kan kalian bisa cek YouTube-nya senior yang memang bergelut di bidang edukasi. Kalau aku sih lebih senang mengedukasi si ownernya teman-teman rental, teman-teman IO, sama teman-teman audien nih produksi band. Oh kalau aku mau sewa sound itu minimal aku tanya dulu deh venue-nya. Sama teman-teman produksian. Jadi kadang-kadang gini, kalau lo bawa in-ear nih gimana sih gitu kan, kadang-kadang ada yang karena komunikasinya nggak bener akhirnya in-earnya jadi nggak enak atau gimana. Nah itu kita lebih ke kayak gitu-gitu aja nanti. Jadi jangan terlalu tenis lah. Kalau tenis mungkin udah ada suhu-suhunya lah. Apa yang kita sesuai yang kita udah lewatin di panggung aja. Ya general aja sih kalau. Ya kayak misalnya lo karena kalau memang terlalu jauh nggak semua orang kan kepingin belajar. Iya, kayak kemarin dia manggung nih, dikit-dikit akhirnya dia copot tuh ini karena feedback mulu. Karena nggak betah gua, nggak betah juga gua. Sama feedback kan. Kalau nggak feedback aman dong. Terus terlalu nganggung lah, pokoknya nganggung lah. Ya. Nah itu nanti bisa dibahas tuh. Ya. Harusnya sih secukupnya ya. Jadi kan kalau di mixer tuh ada kiriman, ada kan harusnya si soundman kayak lagunya. Si soundman itu kan sebelum dia lempar ke master misalkan, kan dia harus punya headroomnya lah. Seberapa sih headroom tuh? Oh headroom. Oh berarti di audio ada headroom juga ya? Di visual ada. kan video ada headroom. Kita ada ya. Kita ada headroom. Nanti kita Audio bahas. itu krusial kalau aku bilang. Nanti kita bisa compare tuh antara headroom di visual apa, di audio apa. Kan double tuh. Itu sebelum dilempar ke VA atau dalam arti dilempar ke master, kan kamu bisa adjust si headroom dulu. Oh headroom ini berarti batasan si grafiknya gak sih? Kalau dari Source inputan lah. Iya. Source input sebelum kita lempar ke master, kan kamu udah tahu nih, dia kadarnya kecil atau kadarnya medium atau kadarnya kecil. Kalau di switcher lu preview gambar sebelum menaikin. Iya. Jadi lu bisa preview dulu. Ya preview lah. Oh ini highlightnya gila, kameramen tolong dong. Irisnya turunin iris. Ya. Iris orang dulu banget maksudnya. Iris aja. Gua TV Pak. TVRI gua. Iris. Indonesia banget. Karena kan misalkan gapai soundman kan, dia kan pasti akan monitor juga di headset kan. Iya. Inputannya sudah cukup. Apakah perlu di EQ atau tidak? Kan dia udah punya monitor sendiri kan di telinga. Begitu dia dilempar ke master harusnya udah aman. Nggak, kan gini, lu terima inputannya jelek, tetap lu paksain lempar ngawur dong. Kan ngawur. Maksudnya lu pastiin dulu inputannya memang sudah safe, ya kan? Tadi kan kamu bilang nggak nguing, nggak apa gitu kan? Nah kan baru dilempar. Oh Ini musik dilempar ya selesai pelan aja. Gimana? Siap. Berarti kita sambung lagi, ini kalau dibongkar terus bisa 33 hari, 33 malam. Ya kan, nggak selesai-selesai. Jadi kita encer. Jadi teman-teman tadi balik lagi, kalau emang menurut teman-teman ini bermanfaat, tolong di like, di subscribe, dan di share. tulis di kolom komentar. Misalnya teman-teman mau nanya, mau tahu dong tentang setting in-ear yang enak gimana? Atau cara komunikasi soal raiders ke vendor, itu sering bermasalah tuh. Gimana cara ngomongnya gitu. Berarti itu bakal kita komunikasi. bahas di next. Ya. Dari Kalau kolom komentar. komennya banyak. Ya. 10 deh. Ya. Oke. Oke. Saya Ardi Kereta. Thank you. Ini saya Ardi Kereta bareng sama Om Riz. Ristanto, Om Riz, sama Adit. Kita ketemu lagi di Matoa Corner channel, YouTube channel.